Terima kasih masih bersama YPB Movie. Episode yang lalu, Videl yang telah mengetahui identitas Gohan yang sebenarnya mengajak Gohan untuk ikut Tenkaichi Budokai. Semua J-Factor dan Goku yang kini sudah mati pun akan datang juga menggunakan bantuan nenek peramal. Ini adalah saat-saat yang menentukan untuk bisa bertemu kembali dengan Goku setelah Cell Saga berakhir. Semua J-Factor telah serius melakukan latihan. Mereka tidak boleh ketinggalan dari para Saiyan yang mungkin sudah melampaui jauh kekuatan mereka. Tak terkecuali Gohan dan Goten yang sedang melompat-lompat di batang pohon seperti seorang ninja. Goten yang sedang bermain bersama dinosaurus kecil membuat Gohan mengingat apa yang pernah dikatakan ibunya jika Goten memang sangat mirip seperti ayahnya. Bukan hanya dari bentuk rambutnya saja, tapi juga semua kepribadian yang dimilikinya, bukan? Di sisi lain, Goku juga sedang melakukan latihan keras memakai sebuah pemberat di tubuhnya. Raja Kai begitu tidak sabar menunggu turnamen dimulai. Dia ingin melihat perkembangan Goku sudah seberapa kuatnya dia sekarang. Sementara Gohan telah merubah dirinya ke bentuk Super Saiyan 1 dan bersiap untuk melakukan latihan. Tapi Goten selalu mengacaukan konsentrasinya yang membuat Gohan tidak bisa melakukan gerakan yang seharusnya dia lakukan. Gohan pun mulai menasihati adiknya dan kembali berkonsentrasi untuk melancarkan beberapa serangan pada bebatuan dan menghancurkannya. Tiba-tiba Goten kembali mengacaukan fokusnya yang terlihat dia kini sedang bermain bersama dinosaurus raksasa. Namun ekor dinosaurus itu akan mengenai sebuah tebing yang bisa saja akan membuat Goten terluka. Gohan pun segera menghancurkan bebatuan itu demi menolong adiknya. Agar Goten tidak melakukan hal-hal bodoh lagi, Gohan memintanya untuk melemparkan semua batu ini dengan sekuat tenaga yang dia bisa. Melempar kayak gini mah tentunya sangat mudah bagi Goten dong. Gohan yang belum tahu seberapa kuatnya Goten masih meremehkannya dengan meminta Goten melempar batu itu dari jarak yang dekat. Tapi tanpa diduga ternyata lemparan Goten begitu cepat dan kuat yang membuat tebing itu bahkan sampai bolong. Melihat itu Gohan pun sontak kaget tak percaya. Kekuatan Goten ternyata bukan kaleng-kaleng. Wah, bisa bocor ini kepala. Maka dari itu, Gohan kembali mengukur jarak lemparan Goten yang kini agak menjauh darinya. Goten pun terus melempar bebatuan itu yang membuat Gohan bisa menghindari semuanya dengan mudah. Tapi kalau begini terus dia pun akan bosan. Maka dari itu, Goten meminta Gohan apakah dia juga boleh berubah menjadi Super Saiyan. Gohan pun sontak tertawa mendengarnya. Gohan menjelaskan jika bentuk Super Saiyan ini tidak bisa didapatkan dengan mudah. Gohan saja mengaku perlu usaha yang ekstra dan latihan yang keras yang dilakukan dia bersama ayahnya. Tapi Goten lagi-lagi mengejutkan Gohan yang secara tidak terduga anak kecil ini bisa berubah menjadi Super Saiyan dengan begitu mudahnya. Gohan tak menyangka adiknya yang masih kecil bisa melakukan hal yang menakjubkan ini. Goten pun bercerita jika dia dilatih ibunya Cici hingga mendapatkan kekuatan seperti ini. Setelah kematian Goku, Cici telah sadar dan berubah sampai 90 derajat agar tidak mementingkan egonya semata. Saat itu Cici melatih Goten terus-menerus setiap hari. Tapi ketika Goten telah mencapai bentuk Super Saiyan ini, Cici sontak menangis karena menganggapnya seperti anak nakal. Hal itu kata Gohan jika Cici ibunya memang tidak suka dengan perubahan Super Saiyan. Kemudian Goten dan Gohan pun akhirnya melakukan latihan sparring dengan beberapa pukulan dan tendangan yang amazing. Di saat Gohan terbang menghindarinya, ternyata Goten dengan bentuk Super Saiyan ini tidak bisa terbang. Melihat keanehan ini tentunya membuat Gohan tertawa kepada adiknya. Pada latihan pertama, Goten seharusnya belajar terbang dulu sebelum mencapai Super Saiyan, bukan malah sebaliknya yang hal itu malah merepotkan, bukan? Ikutilah tutorial yang baik dan benar ya. Tiba-tiba, Gohan melihat helikopter Videl yang datang ke rumahnya. Gohan baru ingat jika dia sudah berjanji pada Videl untuk mengajarinya terbang. Maka dari itu, Gohan berinisiatif untuk mengajari Videl terbang sekaligus bersama adiknya. Mereka pun segera bergegas menemui Videl yang menuju ke rumahnya dan meminta Goten untuk tidak menunjukkan kekuatannya karena hal itu bisa membuat Videl insecure. Dan setelah melihat kekuatan Goten yang sekarang, Gohan harus mulai berhati-hati karena potensi generasi Saiyan yang sekarang bisa saja akan melampaui kekuatannya. Sementara Videl yang telah sampai di rumah Gohan bertemu Cici dan mereka terjadi sebuah cekcok yang membuat Gohan malu melihatnya. Mendengar jika Videl juga akan ikut Tenkaichi Budokai membuat Cici mewanti-wanti Videl jika dirinya mungkin hanya ingin dinikahi oleh Gohan. Karena dulu Cici juga menikah dengan Goku ketika mereka selesai bertarung di turnamen, bukan? Kemudian Gohan memulai untuk melatih mereka berdua cara terbang yang baik dan benar. Nah, saat Gohan tidak bisa menjelaskan apa itu ki pada Videl, Goten pun melemparkan ki ke arah batu yang membuat batu itu hancur seketika dan membuat Videl melongo. Videl pun sontak kaget melihatnya. Kata Gohan, semua orang yang bahkan tak mempunyai bakat pun telah memiliki ki di dalam dirinya. Maka dari itu, Gohan akan mengajarkan Videl cara mengatur ki dengan benar sebelum dia melatihnya terbang beneran. Videl pun mencoba melakukan apa yang Gohan lakukan, tapi tak ada energi ki yang keluar sedikit pun, cuma keputusasaan saja di benaknya. Oleh karena itu, Gohan mengajaknya untuk beristirahat sejenak dan makan bersama keluarganya.
Fidel mengatakan jika makanan yang dibuat Cici lebih enak dibandingkan makanan yang sering dibuat Koki di rumahnya. Cici yang mulai penasaran pun bertanya pada Fidel berapa kamar yang dia miliki di rumahnya. Mungkin sekitar 50 tante. Hal itu sontak membuat Cici kaget. Cici yang awalnya tidak setuju Guan bersama Fidel akhirnya menyetujui mereka dan meminta Guan untuk cepat-cepat menikahinya. Kemudian mereka kembali melanjutkan latihan lagi. Kali ini Fidel berhasil membawa sebuah energi Ki yang seketika membuatnya begitu bahagia. Karena energi seperti ini ternyata bukanlah trik bodoh yang sering dikatakan ayahnya. Sementara Goku masih terus melakukan latihan khususnya dengan memakai bobot pemberat yang memiliki kekuatan adalah 2 ton. Tiba-tiba muncul Kaio lain yang membawa anak buahnya begitu sangat meremehkan Goku dan melihatnya sebagai petarung yang tidak lebih kuat dibandingkan anak buahnya. Raja Kai yang kesal pun mulai memamerkan kekuatan Goku dan menantang Kaio lainnya untuk menambah beban berat di tubuh Goku. Tanpa ragu dia menambah beban pemberat itu hingga 40 ton. Goku yang mulai kewalahan akhirnya berubah ke bentuk Super Saiyan dan berhasil mengangkatnya dengan mudah. Hal itu membuat Kaio terkejut dan memilih pulang dengan rasa malu karena sudah meremehkannya. Di sisi lain, Fidel sudah mulai menunjukkan tanda-tanda jika dia telah bisa mengatur aliran Ki di dalam tubuhnya. Sementara Goten yang sudah ahli bisa menguasai jurus terbang dengan sangat mudah. Hal itu membuat Fidel sedikit iri melihatnya. Dia pun berpamitan untuk kembali pulang dulu, tapi besok dia pasti akan datang lagi. Gohan pun berkata jika Fidel lebih cocok menggunakan rambut pendek dibandingkan seperti ini. Fidel tersipu malu dan menjawab, apakah kau suka cewek rambut pendek Gohan? Tapi dengan polosnya Gohan berkata, bukan, rambut pendek lebih mudah untuk bergerak tahu. Fidel pun sontak marah dan segera pergi meninggalkannya. Dasar nggak peka. Di sisi lain, Vegeta kembali mengajak Trunks anaknya untuk berlatih bersama lagi. Sebagai pangeran Saiyan yang penuh harga diri, tentunya Vegeta tak mau membuat dirinya malu di hadapan Goku dan akan menunjukkan kekuatan dia yang telah dilatih selama ini. Sementara Trunks yang kesusahan karena gaya gravitasi yang mencapai 150 langsung berubah menjadi Super Saiyan dan akhirnya dia bisa bergerak dengan mudah. Hal itu sontak membuat Pangeran Congak terkejut melihat anaknya sehebat ini. Dia kaget Trunks bisa menjadi Super Saiyan di usia yang masih kecil. Vegeta pun menjajal seberapa kuatnya Trunks dan berkata jika dia berhasil memukul wajah Vegeta, maka Vegeta akan mengajaknya jalan-jalan keliling kota. Mendengar itu sontak membuat Trunks bersemangat. Dia segera ngeden dan langsung menyerang Vegeta bertubi-tubi. Dan tanpa diduga, bocil ini berhasil menonjoknya yang membuat Vegeta kesal dan menghajarnya balik. Nah, akhirnya Vegeta pun memenuhi semua janjinya tadi untuk mengajak Trunks jalan-jalan sambil merayakan kekuatan baru anaknya. Kemudian Vegeta pun mendengar jika Goten anak kedua Goku juga bisa berubah menjadi Super Saiyan seperti Trunks. Nah, Vegeta kembali kesal di zaman yang sudah damai ini Super Saiyan seperti kacang rebus yang bisa didapatkan dengan mudah. Keesokan harinya, Gohan dan Goten akan memulai latihan mereka sebelum kedatangan Fidel. Tapi baru saja bilang begitu, Fidel sudah muncul di hadapan mereka dengan helikopternya. Nampak Fidel pun kini telah memotong rambutnya jadi pendek yang membuat Gohan begitu bertanya-tanya dan tidak paham mengenai wanita. Di hari kedua ini, Fidel sudah bisa terbang lebih tinggi yang membuatnya begitu sangat bersemangat. Sampai hari ke-10, Fidel sudah bisa menyamai kecepatan Goten tanpa takut lagi terjatuh atau terluka karena menabrak bukit. Maka dari itu akhirnya tugas Gohan untuk melatih Fidel telah selesai dan dia pun bisa kembali fokus untuk melatih fisiknya sendiri. Goten yang diminta Gohan menemaninya latihan langsung melakukan serangan sengit dengan penuh semangat karena tak ada lagi yang menghalangi mereka. Saat ini semua G-Factor telah melakukan persiapan terbaik mereka demi bertarung melawan orang-orang kuat yang tak lain adalah teman mereka sendiri. Kemudian hari di mana turnamen Tenkaichi Budokai diadakan pun telah tiba. Semua orang berbondong-bondong datang menyaksikan pertarungan bela diri ini dan mendukung pendekar terbaik mereka masing-masing. Satan sang juara bertahan pun datang dengan penuh semangat dan sangat digandrungi oleh semua fans-fansnya. Dia adalah sang juara sejati yang tidak pernah dikalahkan orang lain selama G-Factor vakum dan tidak mengikutinya lagi. Sementara para G-Factor yang masih menunggu kedatangan Goku tiba-tiba kaget melihat Goku akhirnya datang. Mereka semua begitu haru melihat kembalinya Goku setelah kematiannya yang begitu lama. Semuanya tampak sangat bahagia kecuali Vegeta dan Trunks yang tak mengekspresikan apapun. Kemudian Goku melihat Goten yang malu-malu melihat dirinya. Goku segera mengetahui jika itu pasti adalah Goten putra keduanya. Ini adalah pertemuan pertama mereka. Goten pun segera lari memeluk Goku dan membuat kedua orang ini memang sekilas terlihat kembar. Goku yakin jika putra keduanya ini tentunya akan menjadi petarung kuat selain Gohan. Setelah itu mereka semua pun memulai mendaftar. Goten dan Trunks yang masih kecil tidak diperbolehkan ikut divisi dewasa dan akan dimasukkan ke dalam divisi junior di mana hanya ada petarung anak-anak saja.
Mereka yang tidak bisa melawan orang dewasa pun tentunya sangat kesal. Dan inilah awal turnamen terbesar di abad ini yang akan segera dimulai. Semua J-Factor sudah sangat menantikan kekuatan baru Goku yang mungkin akan mengagetkan semua orang lagi. Lalu apakah akan muncul petarung kuat lain selain para J-Factor? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.